wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sebelum izin memperkenalkan diri, nama saya Hidup Putri Anggelini dengan NPM 231302220 dan rekan saya Menak Flavia dengan NPM 231302031. saya Nusa Sabila dengan NPM 231302262. Saya Yukita Tayana dengan NPM 2313022046. Dan saya Lisa Trimedina dengan NPM 231302250. Di sini kami akan membuat video tentang rangkaian paralel. Kami ucapkan Selamat menyaksikan. Bayangkan kalian berada di sebuah persimpangan jalan yang ramai. Tiba-tiba lampu lalu lintas di sana mati total. Kendaraan dari berbagai arah saling berebut jalan dan kemacetan pun tidak bisa dihindari. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa lampu lalu lintas bisa mati total seperti itu dan apa yang terjadi pada sistemnya? Sistem kelistrikan pada lampu lalu lintas memiliki peran yang sangat penting. Jika sistem tersebut tidak dirancang dengan baik, masalah kecil saja bisa berdampak besar. Misalnya, jika satu lampu rusak, apakah lampu lainnya tetap bisa menyala atau semua ikut mati? Hal ini tergantung pada jenis rangkaian listrik yang digunakan. Di dunia kelistrikan, ada dua jenis rangkaian utama yang sering digunakan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kalau lampu lalu lintas menggunakan rangkaian seri, maka ada risiko besar satu komponen yang rusak bisa mematikan seluruh sistem. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Disinilah rangkaian paralel menjadi solusinya. baik, selanjutnya yaitu rangkaian paralel. Jadi, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dimana setiap komponennya itu memiliki jalur arus tersendiri. Jadi, jika salah satu komponen mati, maka komponen lainnya akan tetap bisa bekerja. Karena setiap lampu pada rangkaian paralel bekerja secara independen, sistem ini jauh lebih andal dan sangat penting diterapkan pada lampu lalu lintas. Jadi, jika salah satu lampu lalu lintas mengalami kerusakan, maka lampu yang lainnya akan tetap bisa bekerja seperti biasanya. Bagaimana cara kerja rangkaian paralel? Yuk kita pahami lebih dalam. Semua komponen pada rangkaian paralel mendapatkan tegangan yang sama dari sumber listrik, sehingga diperoleh rumus tegangan total adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Setelah mendapatkan tegangan yang sama, kemudian arus listrik mengalir ke setiap cabang dengan masing-masing hambatannya, sehingga rumus arus diperoleh I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Kemudian untuk hambatan rumusnya adalah 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kemudian pada rangkaian paralel akan bekerja secara independen. Jika salah satu cabang ini tidak berfungsi, maka cabang yang lain akan tetap berfungsi dan lampu akan tetap menyala. Inilah alasan mengapa rangkaian paralel digunakan pada sistem yang penting seperti penggunaan pada lampu lalu lintas. Pada lampu lalu lintas, setiap warna, lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau diatur dalam cabang yang berbeda dalam rangkaian paralel. Ketika satu lampu menyala, lampu lainnya tetap berada dalam kondisi siap bekerja. Misalnya, jika lampu merah mati, karena kerusakan, lampu kuning dan hijau tetap dapat menyala sesuai dengan jadwalnya. Dengan cara ini, lalu lintas tetap berjalan, aman, dan lancar. Bayangkan jika sistem ini menggunakan rangkaian seri. Begitu satu lampu mati, seluruh lampu lalu lintas akan mati. Ini tentu bisa menyebabkan kekacauan. Yuk kita coba membuat rangkaian paralel sederhana menggunakan PET simulation. Selanjutnya, di sini kami akan menyiapkan 3 buah lampu, 1 baterai, dan beberapa kabel. Yang pertama, ada lampu, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel.
Di sini 3 buah lampu kita susun secara paralel. Kemudian kita hubungkan lagi dengan kabel dan baterai sebagai sumber tegangannya. Nah, coba kita ulang ya. Nah, di sini sekarang lampu-lampu tersebut terhubung dalam rangkaian paralel. Perhatikan, setiap lampu memiliki jalur arusnya listrik sendiri-sendiri. Sekarang kita akan coba untuk menyalakan. Nah, maka semua lampu akan menyala secara bersamaan. Karena setiap lampu mendapatkan tegangan yang sama dari baterai. Nah, kita akan coba untuk melepaskan baterainya. Melepaskan salah satu lampunya. Maka apa yang akan terjadi? Yap, kedua lampu lainnya akan tetap menyala. Hal ini karena satu lampu dilepas atau dimatikan, lampu lainnya akan tetap menyala. Ini membuktikan bahwa setiap lampu bekerja secara independen dalam rangkaian paralel. Dalam rangkaian paralel, arus listrik berbagi setiap lampu tetap sama. Inilah yang membuat rangkaian paralel lebih handal dibandingkan dengan rangkaian seri. Jadi kita sudah belajar bahwa rangkaian paralel merupakan salah satu solusi untuk memastikan perangkat tetap bekerja meskipun salah satu komponennya mengalami kerusakan. Contohnya pada lampu lalu lintas yang berguna untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran di jalan raya. Berikut tadi video mengenai rangkaian paralel. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.